Dua orang yang sebenarnya saling suka tapi terhambat oleh aturan-aturan tidak tertulis di media sosial. Siapa yang chat duluan, berapa lama harus menunggu untuk membalas, dan intervensi berlebihan terhadap sebuah like. Amar, si paling logis tapi aslinya penakut. Takut ditolak jadi lebih milih terlihat cuek. Naya, mandiri dan ekspresif, tapi sering terjebak dalam pikiran. Kalau dia mau, dia pasti usaha. Layar ponsel Naya menyala, satu notifikasi muncul. Amar menyukai cerita Anda. Naya menghela napas melempar ponselnya ke bantal. Hanya like, bukan balasan pesan, bukan ajakan kopi. Hanya sebuah ketukan 2 kali di layar yang memakan waktu kurang dari 1 detik. Gengsi banget sih nanya lagi di mana doang, gumam Naya kesal. Padahal dia sendiri sudah mengetik kalimat lagi apa di kolom chat Amar sebanyak 10 kali sejak tadi sore dan selalu menghapusnya lagi. Di sisi lain kota, Amar menatap layar yang sama. Dia ingin mengirim pesan tapi egonya membisikkan sesuatu yang jahat. Jangan kelihatan terlalu butuh, nanti loh disepelein. Akhirnya Amar hanya menutup aplikasi, mengunci ponsel, dan menatap langit-langit kamar dengan perasaan kosong. Mereka berdua sama-sama jatuh cinta, tapi lebih memilih untuk menang dalam kompetisi siapa yang paling tidak butuh. Padahal di dunia nyata, cinta tidak pernah memberi piala bagi mereka yang paling lama diam. 1 minggu berlalu tanpa ada pesan masuk. Amar masih dengan prinsip tunggu dia yang nyapa. Sementara Naya sudah di tahap, ya sudah kalau nggak mau. Tapi semesta biasanya punya selera humor yang agak jahat. Malam itu di sebuah kedai kopi yang ventilasinya kurang bagus, Naya duduk sendirian dengan laptopnya. Dia sedang dikejar deadline laporan bulanan. Rambutnya dicepol asal-asalan, kacamatanya melorot, dan di depannya ada gelas kopi ketiga yang sudah dingin. Kering, bunyi lonceng pintu kedai. Naya tidak menoleh, sampai sebuah bayangan berhenti tepat di depan mejanya. Aroma parfum yang sangat familiar campuran kayu, cendana, dan deterjen murah masuk ke indera penciumannya. Meja lain penuh. Suara bariton itu terdengar. Boleh gabung? Naya mendongak. Amar berdiri di sana memegang segelas americano panas. Tampak sama kagetnya, tapi berusaha keras terlihat tenang. Oh iya, duduk saja, jawab Naya sesingkat mungkin. Jantungnya mulai maraton, tapi jarinya tetap mengetik di keyboard seolah-olah dia sedang mengerjakan sesuatu yang sangat penting. Padahal dia baru saja mengetik kata "dan" berulang kali. 10 menit berlalu dalam keheningan yang menyesakkan. Amar pura-pura sibuk dengan ponselnya, padahal dia hanya membuka tutup aplikasi cuaca. Dia ingin bicara, tapi otaknya macet. Tanya soal kerjanya, enggak, nanti dikira kepo. Tanya kabar, basi banget. Minta maaf karena enggak ngechat, malah kelihatan baper. Laporan lo masih banyak. Akhirnya Amar memberanikan diri. Naya berhenti mengetik. Dia menatap Amar pelet. Lumayan. Kenapa? Keganggu ya gue ketik-ketik terus? Enggak, justru gue yang ngerasa ganggu. Amar menggaruk tangkuknya yang tidak gatal. Gue lihat story lo kemarin. Lo lagi di Bandung ya? Dep. Naya tahu Amar lihat storynya, tapi mendengarnya langsung itu beda rasanya. Iya, ada acara kantor. Kok lo tahu? Kan cuma gue arsip di Highlight. Amar terdiam, skakmat.
dia ketahuan patroli ke profil Naya sampai ke bagian highlight. Ya, lewat aja di feed. Bohong Amar. Padahal algoritma Instagram tidak bekerja seperti itu untuk postingan lama. Naya tersenyum tipis. Tipe senyum yang bilang gue tahu lo bohong, tapi gue hargai usahanya. Ketegangan mulai mencair sedikit. Amar akhirnya meletakkan ponselnya, dan Naya menutup laptopnya. Amar, panggil Naya pelan. Kenapa sih kita harus sekaku ini? Padahal dulu kita bisa ngobrol sampai tukang parkir depan kos gue ketiduran. Amar menghela napas panjang. Dia menatap gelas kopinya yang tinggal setengah. Mungkin karena sekarang kita tahu kalau salah satu dari kita salah ngomong. Kita nggak cuma kehilangan teman ngobrol, tapi kehilangan harapan buat jadi lebih dari itu. Amar terdiam mendengar kalimat Naya. Kalimat itu sederhana tapi memukul tepat di ulu hati. Dia merasa seperti pencuri yang tertangkap basah, bukan mencuri barang, tapi mencuri perhatian diam-diam selama berbulan-bulan. Gue gak mau kita sekaku ini, Nay. Suara Amar merendah, hampir tenggelam oleh suara mesin kopi di pojok ruangan. Tapi gue juga gak tahu cara baliknya gimana. Dunia kita udah enggak sesederhana dulu. Naya tidak membalas. Dia hanya menatap Amar menunggu. Matanya yang lelah karena layar laptop kini terlihat lebih lembut di bawah lampu kuning kedai. Amar menarik napas panjang lalu melakukan sesuatu yang di luar kebiasaannya. Dia tidak meraih ponselnya. Dia justru menggeser gelas kopinya lalu meraih tangan Naya yang masih berada di meja. Dingin karena AC. Tapi Amar bisa merasakan denyut nadi perempuan itu yang tidak beraturan. Nay, jujur ya. Amar menatap mata Naya dalam-dalam tanpa pengalihan. Setiap kali gue lihat notif lo atau lihat lo ngepost sesuatu, gue selalu ngetik pesan panjang banget. Gue ceritain hari gue yang berantakan. Gue ceritain kucing tetangga yang lucu sampai gue mau nanya lo udah makan apa belum. Dia berhenti sebentar. Ibu jarinya mengusap pelan punggung tangan Naya. Tapi setiap kali mau tekan send, gue takut. Gue takut lo udah nemu orang yang lebih seru diajak ngobrol daripada gue yang kaku gini. Gue takut kalau gue mulai lagi, gue cuma bakal ngerusak ketenangan lo. Naya terpaku. Gengsi yang selama ini dia bangun setinggi menara runtuh dalam hitungan detik hanya karena satu sentuhan dan satu pengakuan jujur. Mar, lo bego, bisik Naya. Matanya mulai berkaca-kaca, bukan karena sedih tapi karena lega. Lo pikir kenapa gue tetap naruh lo di close friend? Kenapa gue sengaja posting lagu yang sering kita denger bareng? Gue nungguin lo, tahu? Amar tersenyum tipis, jenis senyum yang tulus, yang selama ini dia sembunyikan di balik topeng si paling logis. Berarti selama ini kita cuma dua orang bodoh yang saling nunggu di depan pintu yang sebenarnya enggak pernah dikunci, tanya Amar. Naya tertawa kecil, setetes air mata jatuh tapi langsung dihapusnya. Iya, dan gue gak mau jadi orang bodoh lagi besok-besok. Amar tidak menjawab dengan kata-kata. Dia mempererat genggamannya lalu mendekat. Mulai besok, gak usah nunggu notifikasi lagi. Kalau kangen, telepon aja. Gue pasti angkat, janji. Malam itu laporan bulanan Naya memang tidak selesai tepat waktu. Namun, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Amar pulang dengan perasaan bahwa dunia dan hatinya akhirnya berada di tempat yang benar.